A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mari kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan termasuk salawat kita bisa menyampaikan kepada beliau dan bisa kita berdekatan. Allah, saya tidak akan berpanjang lebar karena waktu kita dan alhamdulillah Ustaz Auri Taufik sudah bergabung bersama kita dan insya Allah topik pada malam ini adalah menggempur hawa nafsu mencintai harta. Ini dalam konteks mentadaburi surat Al-Fajr ayat 17, 23, di mana ayatnya saya bacakan. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillah, bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin وتأكلون التراث المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العظيم. Insyaallah Ustadz akan menjelaskan banyak tentang makna surat ini dan serahkan kepada Ustadz Taufik. Ya, tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat bersilaturahim sehingga kita bisa bertemu di malam yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, qudwah tauladan kita dalam menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk hamba yang senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kita akan mentadaburi surat Al-Fajr ayat 17 sampai 23. Ya. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Ya. Kita sudah mengetahui sama-sama bahwa ayat yang dibacakan tadi itu adalah berkaitan dengan harta. Jadi saya ingin menarik ke atasnya dulu ya, dua ayat di atasnya, sehingga kita lebih bisa memahami ayat ini ya, ayat 17 ini. Kita tarik dulu ke ayat 15 dan 16 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Allah menjelaskan di sini
di antara sifat kita manusia pada umumnya ya, bahwa ketika manusia, tidak hanya mukmin, ketika Allah berikan kepada manusia, semua manusia, iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, apabila manusia ini mengujinya, kemudian dia berhasil melewati ujian itu, kemudian Allah muliakan orang tersebut dan Allah berikan kesenangan, termasuk kesenangan harta di sini, maka apa yang dikatakan oleh manusia tersebut, ya, Robbi akroman, sungguhnya Tuhanku telah memuliakanku. Ya. Dan begitu juga ya, terutama orang-orang kafir ya, mereka akan mengatakan seperti diuji oleh Allah dengan berbagai macam. Ya, diberi kesenangan harta, diberi kesenangan harta yang berlimpah dan segala macam. Ya, maka mereka akan mengatakan, ya, Robbi akroman, bahwa Tuhanku telah memuliakanku. Ya, lihat nih, dengan banyak harta, Tuhan telah memuliakan aku, ya, memberikan aku segala macam dan macam-macam. Kita kenal di dalam Al-Quran, ya, Qarun ya, yang punya banyak harta, ya, sehingga Allah berikan Qarun itu dengan hartanya, Allah tenggelamkan ke dalam tanah. Nah, Qarun seperti itu, dia malah dia Allah memuliakanku, tapi Qarun lebih dari itu, dia tidak ingat kepada Allah, malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah dia menjadi orang yang kufur nikmat, maka Allah tenggelamkan dengan harta yang dia miliki. Kemudian dalam ayat yang ke-16, fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya, apabila Allah memberi ibtalahu, Allah mengujinya, kemudian Allah batasi rezekinya, apa katanya? Tuhanku menghinakanku. Robbi ahanan. Ya. Inilah yang mereka katakan. Ya, di sini Allah menyindir, ya, menyampaikan kepada orang-orang kafir terutama, beginilah sifat mereka. Ya. Ketika dikasih nikmat, ya, mereka menjadi ya, kalau bahas kita itu menjadi sumringah ya. Lihat nih, Tuhanku menginginkan seperti ini. Ya, jadi timbul keangkuhan, timbul kesombongan. Tapi ketika diuji dengan dibatasi rezekinya, ya, diberi pas-pasan, atau dia katakan Robbi ahanan. Nah, dia mengeluh, berkeluh kesah. Ya. Dalam agama kita itu khairul umuri awsatuha. Ya. Ya, ketika kita diberi Allah nikmat, ya, kita diuji oleh Allah, kemudian Allah beri kita nikmat, Allah beri kita kesenangan, maka kita tidak mengatakan hanya sekedar Robbi akromani, tetapi kita adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri kesenangan yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, sebaliknya, ketika Allah menguji kita dengan kekurangan harta, ya, Allah uji kita dengan kesempitan, maka kita tidak juga boleh bersuuzon. Robbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Ya. Justru, ya, kita mengambilnya, ya, ketika seorang ditimpa kesulitan, maka dia mengintrospeksi diri bahwa barangkali kita punya salah, barangkali kita punya dosa, barangkali kita punya sesuatu hal yang menyebabkan musibah atau kesulitan itu terjadi kepada kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-17.
kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Ya. Ya, Allah katakan di sini orang-orang yang tadi Allah rendahkan ahanan itu, ya. Kenapa Allah hinakan orang-orang ya ketika Allah berikan sesuatu kemudian Allah hinakan, ya, orang kaya, orang tadi dia kaya kemudian diberikan kehinaan dan kemiskinan, ya. Allah ingin jelaskan kepada kita bahwa yang dirahmati Allah, ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang itu menjadi mulia karena ketaatannya dan menjadi terhina karena kemaksiatannya. Ya. Jadi di sini Allah menyinggung, ya, orang-orang yang tadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kemiskinan, dengan kesulitan. Kenapa? Kalla bal la tukrimunal yatim. Karena mereka tidak memuliakan anak yatim. Bapak yang dirahmati Allah, dalam harta, sesuai dengan pembahasan kita pada malam hari ini, harta ini akan merupakan salah satu ujian yang paling berat yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena nanti pertanyaannya, ya, pertanyaan itu akan dua nanti. Dari mana dapatnya, kemana dipergunakan. Nah, ini berat, ya. Dari mana dapatnya ditanyakan oleh Allah, kemudian kemana kita perginya ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Maka tadi saya waktu dikasih judulnya menggempur hawa nafsu menyetih wah, ini berat judulnya nih. Ya. Perjuangan berat dalam hidup kita ini, Pak. Yang setiap hari kita bergelimang dengan ini, ya, melawan hawa nafsu kita untuk tidak menjadi orang yang tadi, orang yang kufur nikmat. Kemudian orang ketika Allah beri kita nikmat, kita tidak akroman, merasa kita dimuliakan oleh Allah, kita menjadi kita angkuh. Tidak seperti itu. Ketika Allah kurangi rezeki kita, tidak menjadi orang yang mengatakan Allah menghinakan kita, tidak. Tapi kita harus menjadi orang yang di tengah-tengah tadi, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ketika kita, ya, dalam ayat ke-17 ini Allah mengatakan, barangkali harta kita itu, ya, dikurangkan oleh Allah karena kita tidak menunaikan hak-haknya. Kenapa? Karena di dalam harta kita itu ada hak anak yatim, ada hak orang miskin yang harus kita keluarkan. Harus kita bersihkan harta kita dari hal-hal yang seperti itu. Sehingga Allah katakan di sini, orang-orang itu dihinakan, ya, ketika mereka tidak, yang pertama Allah menyinggung di sini adalah balla tukrimunal yatim. Karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Rasulullah mengatakan orang-orang yang membahagiakan anak yatim itu kahata ini, kata Rasulullah, seperti dua jari ini berdekatan sama Rasul di hari di surga nanti. Orang-orang tersebut, orang-orang yang membuat gembira anak-anak yatim, orang-orang yang menjaga anak yatim, maka dia berdampingan dengan Rasulullah di surganya nanti. Nah, orang-orang Allah menyinggung di sini orang-orang Mekah pada waktu mereka tidak berbuat baik kepada anak-anak yatim. Padahal mereka punya kekayaan, ya. Mereka punya harta warisan tapi nggak berikan kepada anak-anak yatim. Anak yatim ditelantarkan segala macam. Alhamdulillah Bapak, Ibu-ibu, ya, kita di Muhammadiyah kita punya banyak pesantren, bukan pesantren, ya, apa namanya tuh, untuk anak yatim gitu, ya. Panti asuhan. Panti asuhan. Nah, Panti asuhan. ya. Saya waktu ke Padang tuh pernah pergi beberapa tempat itu. Alhamdulillah Pak, ya, kita masih diingatkan untuk berbagi dengan anak-anak yatim tersebut.
kalau kita hadir bersama mereka, kemudian saya pernah ikut adakan acara pergi belanja bareng anak yatim, Pak, Bapak Ibu ya. Jadi kita pergi, kita ajak mereka belanja di mall tuh 100 orang kita ajak belanja mereka. Oh, itu happy mereka, senang sekali. Ada satu anak yatim itu saya tanya kok belum belanja. Jadi dia jalan-jalannya, Pak, jalan sana, jalan sini, jalan sini. Dia bilang saya bingung, Pak, mau beli apa gitu. Wah, saking banyak dapat uang bingung dia. Tapi dia tergambar dari wajahnya, wajah bahagia. Nah, jadi salah satu yang menyebabkan harta kita itu tetap terjaga adalah ketika kita gunakan untuk memuliakan anak yatim itu tadi. Makanya kita harus mencoba mengontrol hawa nafsu kita ini. Ya, kita punya harta, maka sisihkan buat mereka. Sisihkan kepada anak yatim tersebut. Sisihkan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, kalau kita lihat dengan judulnya tadi itu, ya, yang disampaikan tadi judulnya, dengan itu kita bisa membunuh hawa nafsu kita tadi itu. Dengan itu kita bisa menggempur hawa nafsu kita itu tadi. Dengan itu kita bisa menahan hawa nafsu kita tadi itu dengan berbagi dengan orang lain. Semangat berbagi itu bisa kita rasakan, Bapak, Ibu-ibu. Ketika orang sedang membutuhkan, kemudian kita kasih dia, kemudian dia selamat dari kesulitannya itu tidak dia juga bahagia, kita pun bahagia ketika kita bisa membantu orang-orang tersebut. Ketika kita bisa membantu orang-orang yang dalam kesulitan itu, kita pun merasakan kebahagiaan itu. Ya. Itulah salah satu rahasia dari sedekah, infak itu seperti itu. Ternyata secara psikologis kita itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka Rasulullah mengatakan tahabu. Itu simpel, tapi memberi hadiahlah maka kamu akan saling mencintai. Ternyata memang Bapak Irman, ketika kita mengasihi seorang, itu kita saling cinta sesama muslim, sesama manusia itu menjadi bertambah dengan orang lain. Tahadu. Rasulullah beri hadiahlah maka kamu akan menjadi saling menyayangi. Ya. Jadi itu yang pertama, agar kita bisa menjaga diri kita, membentengi dari hawa nafsu. Rajin-rajinlah Pak, Ibu, sering-seringlah kita memuliakan anak yatim. Ya. Ketika kita bisa memuliakan mereka, percayalah Bapak Ibu rahmati Allah, doa-doa mereka itu mustajab ya. Doa-doa mereka itu menembus langit. Nah, kalau ada teman-teman yang kuliah nih S2, S3 nih, kalau kalau mentok-mentok dikit nih lagi riset apa-apa gitu ya, banyak-banyak sedekahnya tuh, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Ustaz? Boleh Pak, bertawasul dengan amal soleh yang kita miliki. Nah, ini waduh kok mentok nih, lagi riset nih, nggak ada ini nggak ada data, gimana nggak ada uang, kasihan yatim tuh. Mudah-mudahan doa mereka itu menembus ke langit, itu dimudahkan semua urusan kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke ayat 18. Maaf Bang Pir, ini sampai jam berapa nih Bang Pir? Nanti kelamaan nih saya nih. Udah telat mulai nanti. Saya singkat aja gitu ya. Ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kalimatnya Bapak yang dirahmati Allah, tahaduna. Jadi saling mengajak di situ. Kalau tadi fokusnya adalah yatim, sekarang orang miskin. Kalau dalam bahasa gitu fakir miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin, Bapak yang dirahmati Allah? Fakir itu dia adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu fakir namanya. Nggak cukup Pak buat sehari-harinya, itu fakir namanya. Apa beda dengan orang miskin? Orang miskin hanya sekadar cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu miskin. Nah, jadi di sini Allah katakan yang menyebabkan mereka itu hina tadi, ya, harta mereka berkurang itu tadi, ya,
harta mereka itu tidak berkah ketika wala tahaduna ala ta'amil miskin. Mereka tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Lupa kalau di harta kita itu ada harta orang miskin. Jadi sering mengajak Pak, saling mengingatkan, ayo kita bantu orang miskin ini, orang di sini, orang di sini. Ya. Sekali lagi Pak yang dirahmati Allah, doa anak yatim, doa orang fakir, doa orang miskin ini, doa-doa mereka ini mustajab menembus langit. Barangkali mungkin di sini kita $5 nggak seberapa lah, ya $10 nggak seberapa lah. Tapi bagi mereka itu sangat luar biasa. Ketika kita bisa berbagi dengan mereka itu adalah sangat luar biasa bagi mereka. Ya. Sekali lagi di sini disampaikan salah satu yang bisa menahan hawa nafsu kita untuk tidak hubbud dunia, terlalu cinta dengan harta ini adalah banyak-banyaklah memberi makan orang miskin. Ya. Di sini kalau memberi makan kan identik dengan memberi makan. Artinya kita membantu orang miskin. Tidak hanya sekedar memberi makan, mensejahterakan hidup mereka. Nah, dalam konsep zakat itu kan sebenarnya, Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita membayarkan zakat kepada orang miskin itu, memberi zakat itu, yang diharapkan itu adalah dalam konsep zakat itu mereka keluar dari kemiskinannya. Ya. Jadi kan terkadang kita kan cuma ngasih sekali ya, sekali kita kasih, ya, mungkin sebulan dia kaya gitu ya, dapat uang dari kita. Bulan berikutnya miskin lagi. Ya, gitu ya. Nah, seharusnya zakat ini bisa menjadikan dia itu keluar dari kemiskinannya. Dia menjadi orang yang tidak miskin lagi dengan zakat yang kita berikan. Maka zakat harus continue diberikan kepada orang-orang miskin sehingga dia keluar dari kemiskinan. Satu orang miskin kemudian kita ini kan keluar dari kemiskinannya, ya nanti itulah yang akan menjadikan mereka keluar dari kemiskinannya. Mari kita lanjut ke ayat berikutnya, simpel-simpel saja. Jadi sekali lagi untuk menjaga hawa nafsu kita untuk tidak menjadi orang yang terlalu hubbud dunia atau cinta kepada harta atau menjadi tamak dengan harta, maka pertama rajinlah memuliakan anak yatim, kemudian memberi makan orang miskin, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Yang menyebabkan Allah hinakan itu juga adalah ketika orang wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Di sini turos itu kalau secara bahasanya adalah harta pusaka. Ya. Tapi kalau kita ambil ininya dia harta peninggalan, ya, atau harta warisan, ya, atau peninggalan harta yang ditinggalkan. Mereka itu watak kulut naturos aklal lama. Aklal lama di sini adalah mencampur adukkan, ya, antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang batil. Atau kalau kita gunakan dalam bahasa ini dengan kalimat turos itu, dalam membagi warisan itu mencampur adukkan, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam agama kita. Ya. Mencampur baukan harta warisan bagian wanita dan anak dengan bagian mereka, bagian laki-laki. Atau ya mencampur baukan harta tersebut sehingga tidak sesuai pembagiannya kalau kita bawakan kepada harta warisan itu tadi. Tapi di sini Allah mengingatkan kepada kita dalam makna umum dalam ayat ini, wa ta'kuluna turasa aklal lama, ini adalah memakan harta dengan cara mencampur baukan antara halal dengan yang batil. Nah, kalau harta kita, ya, tadi misalkan kita sudah kita keluarkan untuk anak yatim, untuk orang miskin, tapi harta kita masih bercampur dengan yang halal dengan yang haram, na'udzubillah min dzalik, maka Allah juga nanti akan menghinakan orang dengan harta itu. Tidak ada keberkahan di dalam harta tersebut. Tidak ada keberkahan di dalam harta yang kita miliki. Keberkahan itu, bahwa ini rahmati Allah, tidak pada banyak sedikitnya harta. Ada orang punya harta banyak tapi nggak berkah. Ya, bosnya Hyundai, ya, dia
kaya, apapun dia miliki, apa yang dia minta dia bisa memiliki. Tapi matinya seperti apa? Bunuh diri. Tidak Allah beri ketenangan jiwa. Keberkahan itu Pak, ketenangan jiwa Allah berikan pada kita. Ada orang sedikit hartanya di kampung kita lihat ya Pak ya. Cuma punya sawah aja, tapi senang hidup ya, gitu ya. Berkah, tenang, damai itu. Nggak ada masalah. Justru yang banyak harta tapi ini masalah ya, tidak tenang hidupnya. Minum obat ini obat itu tidak tenang. Ya. Nah, karena itu anda rahmati Allah, di sini hendaklah kita menjaga harta kita ini dari kehalalannya itu tadi. Pada dalam Al-Quran dikatakan dalam makan itu memakan makanan pun halalan thayyiban. Tidak cukup halal aja, tapi harus ada thayyibnya. Thayyib itu adalah bagaimana cara mendapatkannya. Ada halal, tapi dia dengan cara mencuri. Itu enggak thayyiban, halal saja. Mungkin halal yang diambil ya, tapi enggak thayyib. Karena didapatkan dengan cara yang tidak baik. Makanya dia perlu halalan thayyiban. Nah, tadi sudah digambarkan cara membersihkannya itu adalah tadi dengan memuliakan anak yatim, memberi makan orang miskin, ya. Kemudian tadi jangan mencampur adukkan antara hak harta kita itu antara dengan hak yang dengan yang batil, ya. Kemudian selanjutnya kita cepat aja. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, ini penyakit-penyakit ini Pak ya. Ini mulai tadi, kalau tadi yang positif ya, memberi. Sekarang ini yang tadi itu lebih kepada internal. Ya. Tadi dia mencampur adukkan antara harta yang halal dengan yang batil. Sekarang wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta itu hubban jamma, mencintai dengan kecintaan yang berlebihan. Ini kecintaan kepada harta yang berlebihan menyebabkan juga orang menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kembali lagi ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka kita sangat mencintai harta kita melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa yang sudah Allah cari dulu? Akhirat kita dulu. Akhirat kita cari, jangan kita lupakan dunia kita. Jadi orientasi sebenarnya hidup kita ini, Bapak dan Rahmati Allah, adalah untuk akhirat dulu. Dunia ini setelahnya. Tetapi sekarang orang kita dibalik. Dunia dulu baru akhiratnya. Ya. Sehingga terjadi yang dikatakan dalam ayat itu tadi. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalau dalam hidup kita mendahulukan akhirat kita, insya Allah dunianya dapat. Tapi sebaliknya kalau kita hidup di dunia ini, Pak, dunianya dulu kita dahulukan, kemudian akhiratnya kita belakangkan, saya nggak waranti itu akhiratnya dapat. Ya. Kita bisa contohkan Pak ya, boleh buktikan, boleh kita coba. Ketika misalkan kita lagi kerja, ya, kemudian orang azan begitu ya, kemudian kita kesampingan azan dulu, dan kita kerja dulu baru kita azan. Itu berbeda dengan orang ketika azan, kemudian dia sholat dulu, kemudian dia mengerjakan pekerjaannya, itu akan berbeda hasilnya. Ya, yang begini-begini ini biasanya Pak, kayak saya nih, yang orang biasa taksi, yang Uber kayak gitu tuh. Ya. Kalau misalkan azan orang Pak, sholat dulu, itu beda rezeki nanti. Ya, kalau ini, wah ini nantilah sholat dulu. Mau cari penumpang dulu, nah, itu sedikit nanti dapatnya itu. Wabtaghi fima ataqau darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunia. Akhirat dulu baru dunia. 7 Tat. Nah, akhirat dulu kita dahulukan, maka Allah dapatkan dunia ini.
Bapak yang belajar di sini ya, yang ambil S2, S3, akhirat dulu Pak. Menuntut ilmu ya, apapun bidang ilmu kita itu bisa orientasi akhirat. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi apa, gunakanlah ilmu kita itu untuk akhirat. Kemaslahatan akhirat, insya Allah dunianya akan kita dapatkan. Allah beri kemudahan dalam urusan dunia tersebut. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Janganlah berbuat demikian. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, kita langsung ayat 22-nya. Wajah rabbukal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Ayat 21 sampai 23 ini Bapak, Allah kaitkan dengan kehidupan nanti hari kiamat. Ya. Maka surah Al-Fajr ini mengingatkan kepada kita nih, kita dengan harta yang kita miliki ini, jangan lupa tadi, jangan sampai Allah menghinakan kita nanti pada hari kiamat. Maka resep yang diberikan dalam surat Al-Fajr ini adalah, pertama, muliakanlah anak yatim. Yang kedua, beri makan orang miskin. Bantulah orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, jangan dicampur adukkan harta kita yang halal dengan yang batil. Ya. Tak kulu terus akal lama. Kemudian watu hibbunal mala, jangan cinta harta ini mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia ini jangan, ya, sehingga seorang sahabat, saya lupa Ali apa Utsman Ali kalau nggak salah, mengatakan, ya Allah, jangan jadikan dunia ini di hatiku, jadikan di genggamanku saja. Ya. Kenapa? Kalau dunia ini masuk ke hati kita, maka dia menjadi hubbud dunia, itu hubban jamma itu tadi. Ya. Maka cukup di tangan saja. Kalau dia sudah masuk hati, nah ini bahaya. Kita bisa jadi kita melupakan akhirat kita karena urusan-urusan dunia. Ya. Tapi kita yakin, pegang dengan ayat Allah tadi, ya, Allah menyuruh kita cari kehidupan akhirat kita, maka kita akan jangan lupakan kehidupan dunia kita. Ya. Oh, jadi Ustadz, jadi kita nggak boleh kaya dong? Boleh lah. Orang muslim ini boleh kaya. Ya. Kekayaan itu kita gunakan untuk akhirat kita itu tadi. Tapi jangan lupakan dunia, kita harus berusaha dan segala macam. Kenapa harus berusaha? Karena ya rezeki itu nggak turun begitu saja dari langit, terus ada usaha. Itulah usaha kita. Nah, Allah dalam ayat 21 ini Allah jelaskan pada kita, kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya, janganlah kita berbuat demikian tadi, merupakan anak yatim, merupakan orang miskin, mencintai dunia itu hubban jama. Nanti kata Allah, iza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, artinya sudah datang hari kiamat. Kalau sudah datang hari kiamat, maka sudah terlambat yang tadi. Sudah terlambat. Kalau hari kiamat sudah datang, dahsyat sekali Pak hari kiamat itu. Baca di surat Al-Hajj di awal itu. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, maka dahsyatnya luar biasa. Ibu lupa dengan anak yang disusukannya. Ya. Manusia tidak tahu lagi dengan orang lain dengan situasi yang seperti itu. Nah, kalau sudah datang hari itu nanti, maka semuanya sudah terlambat tadi. Tidak berguna lagi tadi. Ya, mau kasih anak yatim lagi, mau kasih orang miskin, nggak berguna lagi. Iza dukkatil ardu dakkan dakka wajah rabbukal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris-baris. Bersiap, ya, untuk, ya, yaumul mahsyar, yaumul hari pembalasan, hari perhitungan. Malaikat datang untuk kita perhitungkan apa-apa yang kita
lakukan di dunia ini. Semuanya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai bumi berjalan itu, maka kita akan termasuk ke dalam hal-hal yang seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini adalah Allah katakan ayat 23, waji'a yauma izin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkanlah neraka jahanam. Ya, pada hari kiamat nanti ya Allah perlihatkan neraka jahanam di hadapan kita. Ya, karena tadi tidak memberi makan tidak memuliakan orang anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, mencampur adukkan harta antara yang hak dengan yang batil, kemudian mencintai harta berlebihan, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka waji'a yauma izin bi jahannam. Orang yang seperti itu nanti yang tidak melakukan hal-hal yang tadi, ya, waji'a yauma izin bi jahannam. Hari itu mereka akan masuk ke neraka jahanam. Orang yang tidak memuliakan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, mencampur adukan harta dengan hak yang batil, kemudian mencintai harta ini melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkan kepada neraka jahanam. Yauma izi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu ingatlah manusia. Oh iya ya, kenapa saya tidak menyisihkan harta kita di dunia? Kenapa saya tidak membantu si fulan anak yatim itu? Kenapa saya tidak memberi orang miskin itu makan? Namun pada hari itu sudah terlambat, sudah terlambat. Tidak ada gunanya lagi. Ya, makanya Allah ingatkan dalam ayat ini seperti itu. Ya, tidak ada gunanya lagi kalau sudah pada hari itu. Yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Akan tapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya, enggak berguna lagi pada hari kiamat nanti. Karena itu benar rahmati Allah, di akhir, di penghujung tadabbur surat Al-Fajr ini, sebenarnya saya pribadi dan kita semua, mumpung belum Allah katakan kalla idza dukkatil ardu dakkan, belum goncangan-goncangan Pak. Ya. Baru diingatkan goncangan kecil di Turki, di situ ya, goncangan kecil, belum yang dahsyat. Maka pergunakanlah kesempatan ini. Terakhir saya tutup ya dalam sebuah hadis dikatakan, kalau misalkan besok hari kiamat, hari ini di tanganmu masih ada biji kurma, maka tanamlah. Artinya jangan kita menunda-nunda amal soleh, jangan kita menunda kebaikan itu. Ketika itu ada, maka segera laksanakan kebaikan-kebaikan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas tausiahnya, nasihatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Ustadz ini menjadi wacana baru untuk kita, apalagi mau memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga kita lebih fresh, kita lebih lega, dan dengan itu pula mudah-mudahan Allah semakin memberikan limpahan nikmat karunia rezeki kepada kita semua melalui perundungan pada malam hari ini insya Allah. Biasanya ada tanya jawab pada malam ini gimana ya? Kira-kira saya tanya kepada atau ada yang mau ke ini jamaah di masjid? Kasih aja kesempatan Bang. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ini menarik sekali materi pada malam hari ini. Ya, menambahkan juga boleh Bang Pir. Silakan yang ini yang mau bertanya, ya silakan dipersilakan. Banyak Ustaz kita nih bisa menambahkan. Ini banyak sekali nih. Kalau mau diulang tadi ini banyak sekali nih materi di dalamnya tadi ini. Ada yang mau menyampaikan, bertanya? Kayaknya lagi kuat semua ya sekarang.
Alhamdulillah berarti udah paham lah. Hanya enggak. Kalau begitu ada ini wejangan singkat Ustadz Iza. Suara saya terdengar enggak? Ya, bagus dengarnya, Ustadz. Oh ya, baik, ini mohon maaf. Saya tadi terlambat, jadi mohon maaf sekali. Ada agenda lain hari ini. Ya, Nggak terima apa-apa, Ustadz. kasih Ustaz Arif Taufik ya, memberi pencerahan, menyegarkan kembali ya, tekad dan keimanan kita ya. Saya kira penting nih kita saling tidak hanya mengikuti apa yang dipesankan ya di rangkaian ayat-ayat yang kita renungi, tapi juga saling menyelamatkan. Maksud saya begini nih ya, kalau nyumbang atau membantu ya orang miskin, anak yatim, saya kira ini semua udah berpengalaman ini jamaah ini, bahkan yang di luar ini saya kira ya. Tapi kalau terlibat aktif ya untuk menggalang ya kepedulian dan seterusnya, saya kira itu bagian dari etos ta'awun ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya kira itu penting juga Ustaz Arif. Jadi seperti Ustaz Arif ini ya aktif di filantropi begitu. Jadi kalau sekedar nyumbang saya kira semuanya mudah ini. Tapi kalau menggerakkan ya, menggalang kepedulian ya, menyalurkan kepada yang berhak ya, mengorganisir ya. Saya kira kita di Muhammadiyah itu di antara PR-nya itu ya. Jamaah kita ini mungkin sangat dermawan, tapi bagaimana mengelola ya kedermawanan, filantropi dan seterusnya. Saya kira warisan semangat dari Kiai Dahlan itu tafsirannya ya, tidak boleh individual dalam pengertian kita masing-masing nyumbang anak yatim, tapi juga kita bergerak secara terorganisir. Saya kira itulah tambahan atau apa. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, alhamdulillah tambahan. Ini semakin banyak tambahan nih, informasi semakin mudah-mudahan kita dikayakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Kita sudahi dulu. Ya, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, melalui semua ini mungkin kita ya saling bermaaf-maafan. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua. Mudah-mudahan kita disampaikan umur kita dalam bulan suci Ramadan dan kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin begitu dulu ya pada malam hari ini insya Allah ya. Nanti selanjutnya akan diinformasikan apa saja nanti yang akan dibicarakan karena bulan suci Ramadan itu banyak sekali kegiatan. Nah, mungkin kegiatan yang seperti ini mungkin ada mungkin bukan digeser ya, tapi mungkin waktunya berbeda karena kegiatan di malam hari jauh lebih banyak di bulan suci Ramadan. Ya mungkin itu saja kembali. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas masukannya dan waktunya. Sekaligus minta doa Ustaz untuk keberkahan. Ya. Ustaz Iza tuh. Fatu Ustaz. Diatur aja. Ya, yang lebih khusyuk. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya, mari sama-sama kita menundukkan hati kita berdoa kepada Allah. Kita mulai dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه أرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Dengan selesainya doa, mari kita sama-sama untuk menutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas semuanya. Saya juga akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.